Beberapa orang datang ke Indonesia untuk menemukan kebahagiaan. Diana datang karena ia merasa hidupnya sudah hampir selesai. Di London, hidup Diana terlihat seperti kehidupan yang banyak orang inginkan. Pekerjaan tetap, apartemen kecil yang nyaman, rutinitas yang stabil. Dari luar semuanya tampak baik-baik saja. Namun, di dalam dirinya, sesuatu perlahan runtuh. Hari-harinya terasa kosong. Bangun pagi bukan lagi karena semangat, tapi karena kewajiban. Ia berjalan melewati kota yang sibuk, dikelilingi ribuan orang, namun merasa sendirian. Lalu dalam waktu yang hampir bersamaan, hidupnya benar-benar berubah. Pekerjaan yang ia bangun bertahun-tahun hilang dalam satu keputusan perusahaan. Hubungan yang ia pikir akan bertahan lama juga berakhir tanpa penjelasan yang jelas. Dalam beberapa minggu saja, hidup yang ia kenal seperti menghilang. Dan untuk pertama kalinya, Diana tidak melihat masa depan. Ada malam ketika ia duduk sendirian di apartemennya, menatap lampu kota dari jendela, dan bertanya pada dirinya sendiri satu pertanyaan yang menakutkan. Kalau hidupku berhenti di sini, apakah ada yang benar-benar berubah? Jawabannya terasa sunyi. Namun, beberapa bulan kemudian, sesuatu yang tidak ia rencanakan terjadi. Sebuah tiket pesawat, sebuah keputusan spontan, dan sebuah perjalanan ke tempat yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pesawat itu membawanya ribuan kilometer jauhnya, ke sebuah negara yang tidak ia kenal. Sebuah negara yang tanpa ia sadari, akan mengubah arah hidup yang hampir berakhir. Negara itu bernama Indonesia. Kadang keputusan yang terlihat kecil justru menjadi titik balik yang mengubah seluruh hidup. Beberapa bulan setelah hidupnya runtuh di London, Diana masih mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Segalanya terasa seperti datang terlalu cepat. Pekerjaan yang ia bangun selama bertahun-tahun hilang hanya dalam satu keputusan perusahaan. Hubungan yang ia kira akan menjadi masa depan juga berakhir tanpa penjelasan yang jelas. Dalam waktu singkat, rutinitas yang dulu terasa stabil berubah menjadi ruang kosong yang sulit ia isi. Hari-harinya kini berjalan lambat. Ia sering bangun pagi tanpa tahu harus melakukan apa. Kadang ia berjalan menyusuri jalanan kota, melihat orang-orang bergegas menuju kantor, sementara dirinya merasa seperti tertinggal di tempat yang sama. Ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Bukan sekedar sedih, tetapi seperti kehilangan arah. Suatu malam, ketika ia sedang berbincang dengan seorang teman lama, muncul sebuah ide yang awalnya terdengar sederhana. "Kenapa kamu tidak pergi ke luar negeri sebentar?" Temannya berkata ringan. "Mungkin kamu butuh jarak dari semuanya." Diana tidak langsung menjawab, namun kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Beberapa hari kemudian, tanpa rencana yang benar-benar matang, ia membuka laptop dan mulai mencari tiket pesawat. Ia tidak terlalu memikirkan destinasi, ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari rutinitas yang terasa menyesakkan. Pilihan itu akhirnya jatuh pada sebuah negara yang bahkan belum pernah ia kunjungi sebelumnya, Indonesia. Ia tidak tahu banyak tentang tempat itu. Ia hanya tahu ada pantai, cuaca tropis, dan kehidupan yang terasa berbeda dari London. Namun entah mengapa, keputusan itu terasa benar. Beberapa minggu kemudian, Diana berdiri di bandara dengan satu koper dan tiket sekali jalan menuju Bali. Tidak ada rencana besar. Tidak ada mimpi yang jelas, hanya keinginan sederhana untuk menjauh dari hidup yang terasa terlalu berat. Ketika pesawat mulai lepas landas, ia menatap keluar jendela London, melihat lampu-lampu kota perlahan mengecil di kejauhan. Saat itu, Diana belum menyadari satu hal penting. Perjalanan ini
bukan hanya tentang pergi dari tempat lama. Perjalanan ini akan membawanya menuju kehidupan yang sama sekali baru. Hal pertama yang mengguncang Diana di Indonesia bukan bahasa, bukan makanan, tapi cara orang asing memperlakukannya seperti keluarga. Beberapa hari setelah tiba di Bali, Diana mulai merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Awalnya ia mengira culture shock akan datang dari hal-hal besar, bahasa yang berbeda, makanan yang asing, atau lalu lintas yang terasa kacau dibandingkan jalanan rapi di London. Namun yang benar-benar mengguncangnya justru sesuatu yang jauh lebih sederhana. Cara orang memperlakukannya. Di London, hidup berjalan cepat dan efisien. Orang-orang terbiasa fokus pada urusan mereka sendiri. Interaksi seringkali singkat, senyum seperlunya, bantuan datang dengan batas yang jelas. Diana tumbuh dalam ritme seperti itu. Ia tidak pernah benar-benar mengharapkan kehangatan dari orang yang baru ia kenal. Namun di Bali, hampir setiap hari ada kejutan kecil. Satpam di apartemen tempat ia menginap selalu menyapanya setiap pagi dengan senyum lebar. Pemilik warung kecil di dekat jalan bahkan sudah mengingat pesanannya setelah 2 kali ia datang. "Seperti kemarin ya?" tanya ibu itu sambil tersenyum. Hal sederhana seperti itu terasa aneh bagi Diana. Rekan kerja di proyek yang ia jalani juga tidak bersikap kaku seperti yang ia bayangkan. Mereka sering mengajaknya makan siang bersama, tertawa di sela pekerjaan, bahkan membantu menerjemahkan percakapan ketika ia kebingungan. Pada awalnya Diana merasa kikuk. Ia sempat berpikir, mungkin ini hanya basa-basi, mungkin hanya keramahan sesaat untuk tamu dari luar negeri. Namun hari demi hari, ia mulai menyadari sesuatu. Kehangatan itu nyata. Tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada kepentingan khusus. Orang-orang di sekitarnya benar-benar memperlakukannya dengan tulus. Ia juga melihat sesuatu yang berbeda dalam cara mereka menghadapi tekanan. Di tempat asalnya, suasana kerja sering terasa kompetitif dan tegang. Di sini, ia melihat orang bisa tetap tertawa bahkan ketika pekerjaan sedang menumpuk. Ada rasa kebersamaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Tentu tidak semuanya mudah. Ia masih sering salah memahami percakapan. Kadang ia merasa canggung ketika mencoba menyesuaikan diri dengan ritme baru. Ada momen ketika ia hampir berpikir bahwa hidup di sini terlalu berbeda untuknya. Namun setiap kali keraguan itu muncul, selalu ada momen kecil yang membuatnya bertahan. Senyum dari orang asing, tawa di meja makan siang, atau percakapan sederhana yang terasa lebih hangat dari yang pernah ia rasakan di kota besar. Perlahan, culture shock yang awalnya terasa seperti benturan mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Pembelajaran. Tanpa ia sadari, dinding yang selama ini ia bangun di sekeliling dirinya mulai retak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Diana mulai merasa bahwa mungkin ia tidak hanya datang ke Indonesia untuk bekerja. Mungkin ia datang untuk belajar hidup dengan cara yang berbeda. Banyak orang melihat Indonesia sebagai tempat liburan. Diana mulai melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Peluang yang bisa mengubah hidupnya. Hari-hari Diana di Bali mulai terasa berbeda dari yang ia bayangkan saat pertama datang. Awalnya, ia hanya menjalani rutinitas proyeknya. Datang ke kantor, menyelesaikan tugas, lalu kembali ke apartemen kecil tempat ia tinggal sementara. Tidak ada rencana besar. Ia masih menganggap semua ini hanya fase singgah sebelum kembali ke kehidupannya di London. Namun semakin lama ia tinggal, semakin banyak hal yang menarik perhatiannya. Ia mulai memperhatikan kebiasaan orang-orang di sekitarnya, cara mereka bekerja, cara mereka membeli sesuatu, cara mereka memanfaatkan teknologi. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Di London, hampir semua layanan berjalan cepat dan terorganisir. Banyak hal bisa dilakukan secara otomatis. Namun di sini, Diana melihat banyak kebutuhan sehari-hari yang belum sepenuhnya memiliki solusi yang praktis. Awalnya ia hanya mengamati. Ia melihat antrean panjang di beberapa tempat. Ia mendengar keluhan pelanggan yang harus menunggu terlalu lama untuk layanan tertentu. Ia melihat orang-orang mencari solusi dengan cara mereka sendiri, kadang kreatif, kadang improvisasi. Semakin ia memperhatikan,
semakin jelas satu pola muncul. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Suatu malam, Diana duduk sendirian di apartemennya dengan laptop terbuka. Ia mulai mencatat hal-hal kecil yang ia lihat selama beberapa minggu terakhir. Antrean, proses manual yang lambat, kebutuhan yang sebenarnya bisa disederhanakan. Lalu sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Kenapa ini belum ada? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi semakin ia memikirkannya, semakin ide-ide mulai bermunculan. Di negaranya, solusi untuk masalah seperti ini sudah menjadi hal biasa. Namun di sini, ia melihat kesempatan untuk menerapkan konsep yang serupa, tentu dengan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal. Namun bersamaan dengan rasa antusias itu, muncul rasa takut. Ia hanyalah orang asing. Ia tidak sepenuhnya memahami budaya. Ia belum memiliki jaringan luas. Bahkan bahasanya pun masih terbatas. Apakah pantas baginya memulai sesuatu di negeri orang? Pikiran itu terus menghantuinya. Ia mencoba mengabaikan ide tersebut. Ia menutup laptopnya dan mencoba tidur. Namun setiap kali ia menutup mata, ide itu kembali muncul. Lebih jelas, lebih kuat. Seolah-olah peluang itu terus memanggilnya. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke Indonesia, Diana mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mungkin ia tidak datang ke sini hanya untuk menyelesaikan proyek. Mungkin ia datang untuk memulai sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jika ia benar-benar mengambil langkah itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kadang peluang terbesar dalam hidup tidak gagal karena dunia menolaknya, tetapi karena kita sendiri terlalu takut untuk memulainya. Ide itu tidak pernah benar-benar meninggalkan pikiran Diana. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin sering ide itu muncul kembali. Saat berjalan di jalanan Bali, saat berbicara dengan rekan kerja, bahkan ketika ia mencoba tidur di malam hari. Setiap hari ia melihat bukti kecil bahwa peluang itu nyata. Antrian panjang di beberapa tempat. Proses yang bisa disederhanakan. Kebutuhan yang jelas terlihat, tapi belum sepenuhnya terjawab. Namun melihat peluang adalah satu hal. Menjalankannya adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Suatu malam, Diana duduk sendirian di apartemen kecilnya. Laptop terbuka di depannya, dipenuhi catatan ide yang ia tulis selama beberapa minggu terakhir. Ia mulai menghitung semuanya. Modal yang ia miliki tidak besar. Tabungannya cukup untuk hidup beberapa bulan, tapi belum tentu cukup untuk membangun sesuatu yang benar-benar stabil. Belum lagi fakta bahwa ia adalah orang asing. Ia belum sepenuhnya menguasai bahasa lokal. Ia tidak memiliki jaringan bisnis yang kuat. Bahkan terkadang ia masih merasa seperti tamu yang belum benar-benar mengerti tempat ini. Pikiran-pikiran itu mulai berubah menjadi ketakutan. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika orang-orang menganggapnya terlalu percaya diri? Bagaimana jika ia kehilangan semua yang tersisa? Diana menutup laptopnya perlahan. Untuk beberapa menit, ia hanya duduk diam menatap dinding kamar yang sederhana. Angin malam dari jendela terbuka membawa suara motor yang sesekali melintas di jalan kecil di luar. Untuk pertama kalinya sejak ide itu muncul, ia benar-benar mempertimbangkan untuk melupakan semuanya. Ia bisa menyelesaikan proyeknya. Ia bisa kembali ke London. Ia bisa memulai hidup yang lebih aman. Tidak ada risiko besar. Tidak ada kegagalan yang harus ia hadapi. Namun di tengah keheningan itu, satu pertanyaan muncul di pikirannya. Bukan tentang kegagalan, tentang penyesalan. Bagaimana jika ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali dalam hidup? Pertanyaan itu terasa jauh lebih menakutkan daripada kegagalan. Ia menyadari sesuatu yang perlahan menjadi jelas. Ketakutan terbesar bukanlah kehilangan uang, bukan kehilangan waktu. Ketakutan terbesar adalah kembali ke London suatu hari nanti dan selalu bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika ia berani mencoba. Malam itu, Diana membuka laptopnya kembali. Ia belum memiliki semua jawaban. Ia belum memiliki semua sumber daya. Namun untuk pertama kalinya, ia berhenti mencari alasan untuk mundur dan mulai mencari cara untuk maju.
Karena kadang dalam hidup, keberanian tidak datang ketika kita merasa siap. Keberanian datang ketika kita memutuskan untuk melangkah meski masih takut. Sebagian orang menunggu sampai semuanya sempurna untuk memulai. Diana memulai justru ketika ia tahu semuanya belum siap. Malam ketika Diana memutuskan untuk mencoba, tidak ada kembang api. Tidak ada momen dramatis seperti dalam film. Yang ada hanyalah meja kecil, laptop yang hampir kehabisan baterai, dan halaman catatan penuh ide yang masih terlihat berantakan. Namun disitulah sesuatu berubah. Selama berminggu-minggu ia hanya berpikir, menghitung, dan meragukan dirinya sendiri. Setiap kemungkinan terlihat seperti risiko besar. Tapi malam itu, ia menyadari satu hal sederhana. Jika ia terus menunggu sampai semuanya terasa aman, ia mungkin tidak akan pernah memulai. Beberapa hari kemudian, Diana mulai bergerak. Langkahnya kecil, bahkan hampir terlihat tidak berarti. Ia mulai mencari tempat kecil yang bisa ia gunakan untuk memulai idenya. Bukan kantor besar, bukan lokasi mewah, hanya ruang sederhana yang cukup untuk menjalankan konsepnya. Di Bali, ia akhirnya menemukan sebuah tempat kecil di sudut jalan yang cukup ramai. Cat temboknya sudah mulai pudar, perabotnya sederhana. Namun bagi Diana, tempat itu terasa seperti awal dari sesuatu yang besar. Ia juga merekrut 2 orang lokal yang percaya pada idenya. Mereka bukan ahli bisnis besar, bahkan pengalaman mereka terbatas. Namun mereka memiliki sesuatu yang Diana butuhkan, semangat untuk mencoba. Persiapan berjalan jauh dari sempurna. Ada kesalahpahaman bahasa, ada biaya tak terduga yang tiba-tiba muncul. Ada momen ketika Diana hampir bertanya lagi pada dirinya sendiri, apakah ini keputusan yang terlalu berani? Namun kali ini ia tidak berhenti. Hari pembukaan akhirnya tiba. Tidak ada keramaian besar. Tidak ada antrian panjang seperti yang pernah ia bayangkan. Hanya beberapa pelanggan yang datang karena rasa penasaran. Diana berdiri di sudut ruangan, mencoba terlihat tenang meski jantungnya berdetak sangat cepat. Lalu sesuatu terjadi. Seorang pelanggan melakukan transaksi pertama. Nilainya kecil, bahkan hampir tidak berarti secara finansial. Namun bagi Diana, momen itu terasa seperti sesuatu yang jauh lebih besar. Karena itu bukan hanya transaksi. Itu adalah bukti bahwa idenya benar-benar hidup. Malam itu, ketika ia menutup tempat usahanya untuk pertama kali, tubuhnya terasa sangat lelah. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya dipenuhi sesuatu yang tidak ia rasakan selama bertahun-tahun di London. Harapan. Ia tahu perjalanan ini masih panjang. Ia tahu resiko masih ada. Namun setidaknya sekarang ia tidak lagi hanya bermimpi tentang kemungkinan. Ia sudah mengambil langkah pertama. Dan seringkali dalam hidup, langkah pertama itulah yang paling mengubah segalanya. Kadang hidup tidak menguji kita saat kita lemah. Hidup menguji kita tepat ketika kita mulai percaya semuanya akan baik-baik saja. Beberapa minggu setelah usaha kecil Diana berjalan, semuanya terlihat mulai stabil. Tidak spektakuler, tidak ramai, namun cukup untuk membuatnya percaya bahwa langkah yang ia ambil tidak sepenuhnya salah. Setiap hari ada pelanggan yang datang, beberapa bahkan mulai kembali untuk kedua kalinya. Tim kecil yang ia bangun mulai bekerja lebih rapi. Rutinitas perlahan terbentuk. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Bali, Diana merasa sedikit lega. Ia mulai berpikir bahwa mungkin bagian tersulit sudah lewat. Namun, hidup sering memiliki cara sendiri untuk menguji keyakinan seseorang. Perubahan itu datang perlahan, hampir tidak terasa pada awalnya. Suatu hari penjualan sedikit menurun. Hari berikutnya lebih sepi dari biasanya. Beberapa hari kemudian, tempat itu terasa terlalu sunyi. Angka-angka di laporan harian mulai berubah. Pendapatan menurun, biaya tetap berjalan. Diana mencoba tetap tenang. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini hanya fase sementara. Namun ketika minggu berikutnya datang dengan kondisi yang sama, rasa cemas mulai muncul. Malam-malamnya kembali dipenuhi perhitungan. Ia duduk di meja kecil di apartemennya,
menatap angka-angka di layar laptop. Tabungan yang ia miliki perlahan berkurang. Biaya sewa, gaji tim, dan kebutuhan operasional terus berjalan tanpa berhenti. Setiap angka terasa seperti tekanan baru. Untuk pertama kalinya sejak membuka usaha itu, Diana kembali mempertanyakan keputusannya. Bagaimana jika ia salah membaca peluang? Bagaimana jika semua ini hanya keberuntungan singkat? Bagaimana jika ia harus menutup semuanya dan pulang? Suatu malam, ia duduk sendirian di tempat usahanya setelah semua orang pulang. Lampu ruangan redup, jalan di luar mulai sepi. Ia memandang ruangan kecil itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tempat ini adalah hasil keberaniannya. Namun kini, tempat yang sama juga terasa seperti sumber ketakutannya. Untuk beberapa menit, Diana benar-benar mempertimbangkan untuk menyerah. Ia membayangkan kembali ke London, hidup yang lebih aman, tanpa resiko besar, tanpa tekanan yang terasa setiap hari. Namun, tepat ketika pikiran itu muncul, pintu toko terbuka pelan. Seorang pelanggan yang pernah datang sebelumnya masuk. Ia tersenyum dan berkata dengan santai, "Saya senang tempat ini masih buka." Kalimat sederhana itu membuat Diana terdiam. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak ia lihat. Usaha ini bukan hanya tentang dirinya. Ada orang-orang yang mulai mempercayainya. Dan terkadang, satu alasan kecil untuk bertahan cukup untuk membuat seseorang mencoba satu hari lagi. Diana tidak pernah mengejar perhatian. Namun suatu hari, perhatian itu datang sendiri dan mengubah segalanya. Hari-hari sulit yang Diana alami masih belum benar-benar berakhir. Usahanya di Bali masih berjalan, namun setiap hari terasa seperti perjuangan kecil untuk bertahan. Kadang ada pelanggan, kadang hampir tidak ada sama sekali. Ia tetap membuka tempat itu setiap pagi dengan harapan yang sama. Mungkin hari ini akan lebih baik. Namun kebanyakan hari tetap terasa biasa saja. Tidak ada yang dramatis, tidak ada lonjakan besar. Hanya langkah-langkah kecil yang perlahan membuatnya bertahan. Sampai suatu hari, sesuatu yang sama sekali tidak ia rencanakan terjadi. Seorang pelanggan yang pernah datang beberapa kali mengunggah cerita tentang tempatnya di media sosial. Bukan iklan besar, bukan promosi berbayar. Hanya cerita sederhana. Tentang seorang perempuan asing dari Inggris yang memulai usaha kecil sendirian di Indonesia. Tentang keberanian mencoba di tempat yang jauh dari rumah. Awalnya Diana bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sampai suatu pagi, ponselnya mulai dipenuhi notifikasi. Pesan masuk, komentar, orang-orang yang bertanya tentang tempatnya. Ia membuka media sosial dengan bingung. Di sana, cerita tentang dirinya mulai dibagikan oleh banyak orang. Beberapa hanya menulis dukungan. Beberapa mengatakan mereka ingin datang dan melihat tempat itu secara langsung. Diana membaca komentar-komentar itu satu persatu dengan perasaan yang campur aduk. Terkejut, tidak percaya, haru. Namun yang paling menyentuh bukanlah jumlah orang yang mulai memperhatikan, melainkan kata-kata sederhana yang muncul berulang kali. "Terima kasih sudah percaya dengan Indonesia." Kalimat itu membuat Diana terdiam cukup lama. Ia datang ke Indonesia dengan perasaan hampir menyerah pada hidupnya sendiri. Namun tanpa ia sadari, orang-orang melihat ceritanya sebagai sesuatu yang menginspirasi. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya mulai terlihat. Tempat kecilnya yang biasanya tenang mulai dipenuhi orang-orang baru. Bukan hanya pelanggan, ada yang datang karena penasaran, ada yang datang karena ingin mendukung. Diana berdiri di sudut ruangan melihat keramaian itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa minggu lalu, ia hampir menutup tempat ini. Namun kini, ruangan yang sama terasa hidup. Dan untuk pertama kalinya, Diana menyadari satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kadang titik balik terbesar dalam hidup datang dari sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan sama sekali. Kadang perubahan terbesar dalam hidup tidak dimulai dengan kemenangan besar, tetapi dengan keputusan sederhana untuk tidak menyerah. Setelah cerita tentang dirinya menyebar di media sosial, kehidupan Diana berubah lebih cepat dari yang ia bayangkan.
Tempat kecilnya di Bali yang sebelumnya sering terasa sunyi kini mulai dipenuhi aktivitas. Orang-orang datang bukan hanya karena penasaran, banyak yang benar-benar ingin mendukung. Beberapa pelanggan bahkan mengatakan mereka mengikuti ceritanya sejak pertama kali dibagikan. Bagi Diana, semua ini terasa hampir tidak nyata. Beberapa minggu sebelumnya, ia duduk sendirian di ruangan yang sama, memikirkan kemungkinan menutup usahanya. Kini, setiap hari terasa jauh lebih hidup. Namun, Diana tidak ingin terjebak dalam euforia. Ia tahu viral di internet seringkali hanya sementara. Perhatian orang bisa datang dengan cepat, tetapi juga bisa hilang dengan cepat. Jika ia ingin tempat ini benar-benar bertahan, ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar menikmati momen. Ia mulai memperbaiki banyak hal. Sistem kerja yang sebelumnya masih sederhana mulai ia rapikan. Ia melatih tim kecilnya agar pelayanan tetap konsisten meskipun jumlah pelanggan meningkat. Ia juga mulai mendengarkan masukan dari pelanggan. Beberapa ide baru muncul dari percakapan santai. Ada yang menyarankan perubahan kecil pada layanan. Ada yang memberi ide tentang hal-hal yang bisa membuat tempat itu lebih nyaman. Perlahan, usaha kecil itu mulai berubah. Bukan lagi sekedar tempat yang viral karena cerita inspiratif, tetapi tempat yang benar-benar memberikan nilai bagi orang-orang yang datang. Tim Diana juga mulai bertambah. Beberapa orang lokal yang awalnya hanya pelanggan kini tertarik untuk ikut bekerja bersama. Mereka melihat potensi yang sama seperti yang Diana lihat ketika ide ini pertama muncul. Kini, Diana tidak lagi bekerja sendirian. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanggung jawab. Namun juga kebanggaan. Suatu sore ketika matahari mulai tenggelam di langit Bali, Diana berdiri di depan tempat usahanya sambil melihat orang-orang yang masih datang dan pergi. Suasana terasa hangat. Hidup. Di momen itu ia menyadari sesuatu yang sederhana namun sangat dalam. Ia datang ke Indonesia hanya untuk menjauh dari hidup lamanya. Namun sekarang, ia sedang membangun masa depan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia memulai semuanya, Diana tidak lagi hanya bertahan. Ia mulai berkembang. Di tempat asalnya, Diana hanyalah seseorang yang hampir menyerah pada hidup. Namun di Indonesia, orang-orang mulai melihatnya sebagai inspirasi. Beberapa bulan setelah usahanya berkembang di Bali, Diana mulai merasakan perubahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tempat kecil yang dulu ia buka dengan penuh keraguan, kini menjadi bagian dari kehidupan banyak orang. Pelanggan datang bukan hanya untuk menggunakan layanan yang ia tawarkan, tetapi juga untuk berbincang. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka mengikuti perjalanan usahanya sejak pertama kali viral. Namun perubahan terbesar bukan hanya terjadi di dalam tempat usahanya. Suatu hari, Diana menerima pesan yang membuatnya cukup terkejut. Sebuah komunitas kewirausahaan lokal ingin mengundangnya berbicara dalam acara kecil mereka. Awalnya ia mengira itu hanya kesalahan. Ia bukan pembicara profesional. Ia bahkan masih merasa seperti orang yang sedang belajar menjalankan usahanya sendiri. Namun pesan itu nyata. Komunitas itu ingin mendengar ceritanya. Diana sempat ragu. Ia duduk cukup lama memandangi undangan itu di layar ponselnya. Dalam pikirannya, ia masih orang yang sama seperti beberapa bulan lalu. Perempuan yang datang ke Indonesia dengan hati yang hampir menyerah. Namun, orang lain melihat sesuatu yang berbeda. Mereka tidak melihat kegagalannya di masa lalu. Mereka melihat keberaniannya memulai kembali. Akhirnya Diana memutuskan datang. Acara itu tidak besar, hanya ruangan sederhana dengan puluhan orang yang duduk mendengarkan. Ketika ia berdiri di depan mereka, ia sempat berasa gugup. Namun ketika ia mulai bercerita, sesuatu yang aneh terjadi. Ruangan itu menjadi sangat tenang. Orang-orang mendengarkan dengan perhatian penuh ketika ia menceritakan bagaimana semuanya dimulai dari keputusan kecil membeli tiket pesawat. Tentang keraguan yang hampir membuatnya menyerah, tentang malam-malam penuh ketakutan,
tentang langkah kecil yang akhirnya mengubah hidupnya. Ketika ia selesai berbicara, ruangan itu dipenuhi tepuk tangan. Namun, momen yang paling menyentuh datang setelah acara selesai. Salah satu anggota timnya mendekatinya dan berkata dengan tulus, "Kalau kamu tidak berani memulai dulu, mungkin saya tidak punya pekerjaan hari ini." Kalimat sederhana itu membuat Diana terdiam cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak ia pikirkan. Kesuksesan bukan hanya tentang keuntungan atau ekspansi. Kadang kesuksesan adalah ketika keberanian kita memberi kesempatan bagi orang lain untuk tumbuh. Dan di saat itulah Diana benar-benar memahami satu hal penting. Ia datang ke Indonesia sebagai orang asing. Namun tanpa ia sadari, ia telah menjadi bagian dari cerita yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Diana datang ke Indonesia untuk melarikan diri dari hidupnya. Namun justru disinilah ia menemukan alasan untuk hidup kembali. Beberapa bulan berlalu sejak semuanya berubah. Tempat kecil yang dulu ia buka dengan penuh keraguan, kini menjadi bagian dari rutinitas banyak orang di Bali. Setiap pagi Diana datang lebih awal, membuka pintu tempat usahanya, dan melihat orang-orang mulai berdatangan satu persatu. Ada pelanggan lama yang datang hampir setiap hari. Ada wajah-wajah baru yang penasaran dengan tempat yang pernah viral itu. Namun yang paling berbeda bukanlah jumlah pelanggan. Yang berubah adalah dirinya. Suatu sore setelah tempat usahanya tutup, Diana berjalan sendirian di tepi pantai Bali. Langit perlahan berubah menjadi warna emas saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Suara ombak terdengar tenang, seolah memberi ruang bagi pikirannya untuk kembali melihat perjalanan yang telah ia lalui. Ia mengingat malam-malam di London, ketika hidupnya terasa kosong dan hampir kehilangan arah. Ia mengingat bagaimana ia membeli tiket pesawat tanpa rencana, hanya karena ingin menjauh dari rasa gagal yang terus menghantuinya. Saat itu ia tidak datang dengan mimpi besar. Ia hanya ingin bernafas. Namun hidup ternyata memiliki cara yang aneh untuk mempertemukan seseorang dengan versi terbaik dirinya. Indonesia tidak langsung mengubah segalanya. Tidak ada keajaiban yang terjadi dalam satu malam. Yang ada hanyalah rangkaian keputusan kecil. Keputusan untuk tetap tinggal ketika semuanya terasa asing. Keputusan untuk mencoba ketika rasa takut masih besar. Dan keputusan untuk bertahan ketika keadaan hampir membuatnya menyerah. Semua keputusan kecil itu perlahan membentuk jalan yang sekarang ia jalani. Diana berhenti berjalan dan menatap laut yang luas di depannya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang sangat sederhana. Ia datang ke Indonesia sebagai seseorang yang merasa hidupnya hampir berakhir. Namun sekarang ia berdiri di tempat yang sama dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Bukan lagi seseorang yang mencari jalan keluar, melainkan seseorang yang telah menemukan arah baru. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai orang asing yang hanya singgah sementara. Indonesia telah menjadi bagian dari hidupnya. Bahkan mungkin rumahnya. Dan ketika angin laut sore menyentuh wajahnya, Diana tersenyum pelan. Karena kini ia tahu satu hal yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Kadang kesempatan kedua dalam hidup tidak datang dalam bentuk keberhasilan besar. Kadang kesempatan kedua datang dalam bentuk sebuah tempat yang memberi kita keberanian untuk memulai kembali. Diana datang ke Indonesia saat hidupnya hampir berakhir. Ia datang tanpa rencana, tanpa tujuan, tanpa harapan. Namun terkadang hidup tidak berubah karena rencana besar. Hidup berubah karena kita berani melangkah, bahkan saat kita merasa semuanya sudah terlambat. Indonesia tidak menyelamatkan Diana. Indonesia hanya memberinya ruang untuk menemukan dirinya kembali. Dan mungkin, cerita seperti ini tidak hanya milik Diana. Bisa jadi, kesempatan kedua itu juga sedang menunggu seseorang yang berani mencoba.